Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu pencurahan Roh Kudus atau yang disebut sebagai Hari Pentakosta. Semua gereja-gereja Kristen memperingati perayaan ini di hari Minggu kemarin, bahwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berjanji akan mengirim atau akan mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca ini, ada 3 hal penting yang harus kita pahami berkaitan dengan doktrin atau ajaran Roh Kudus. Pertama, bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Saudara, cermati ayat ini. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi perhatikan di sini, ada beberapa kali diulang kata ganti orang ketiga. Seorang penolong yang lain, supaya Ia, dia, diulang-ulang. Ini memberikan sebuah penegasan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Jadi, adalah satu kesalahan besar ketika seseorang memahami tentang Roh Kudus hanya sebagai kuasa. Tapi yang sesungguhnya, ayat-ayat Alkitab memberikan kita penegasan. Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki pikiran, yang memiliki perasaan, tapi juga yang memiliki kehendak. Karena itu, kita tidak hanya mau memiliki pengenalan bahwa Roh Kudus itu sebagai kuasa, tetapi sebagai pribadi yang bisa dikenali, pribadi yang bisa membangun hubungan dengannya. Ini yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi. Tapi yang kedua, lebih dalam lagi, lebih tegas lagi, bahwa Roh Kudus itu bukan hanya pribadi yang biasa, tapi Dia adalah Allah sendiri. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Bagian ini mau memberikan penegasan bahwa Yesus dengan Bapa dan juga Roh kebenaran adalah satu hakikat, satu esensi keilahian, bahwa Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal, yang memiliki kesejajaran bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi dalam satu esensi kealahan. Itu yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Ini adalah pemahaman dasar yang sangat penting di dalam iman Kristen. Jadi, sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah. Tapi yang ketiga, bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Yesus, sekali lagi saya bacakan ayat ini, berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu diulangi lagi di dalam ayat yang ke-17. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini sebuah penegasan bahwa ketika seseorang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka Roh Kudus diam atau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa setiap kita yang sudah di dalam Kristus, maka Dia berdiam di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita disebut sebagai bait Roh Kudus, dan Dialah yang terus memimpin, mengendalikan kehidupan kita sehingga kita mengenal Dia, kita mengenal kebenaran, dan kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran yang sudah dinyatakan kepada kita. Demikianlah renungan kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk dapat menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sekali lagi menolong kami untuk memahami bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebagai kuasa, tapi pribadi Allah yang hidup, yang terus berdiam di dalam kami dan mengendalikan hidup kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.